karena berkat perjuangan beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, tidak berlama-lama, saya akan membacakan sila nasional terlebih dulu. Yang pertama ialah pembukaan. Kedua, Ya, ketika disebut nama Rasulullah SAW, mereka tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jadi mari ya kita sebagai pemuda, sebagai penerus bangsa kayak gitu ya. Sepatutnya yang diidolakan itu Rasulullah SAW. Jangan sampai kita lebih banyak mengidolakan orang luar kayak gitu ya. Kalau kata anak zaman now itu mengidolakan orang Korea kayak gitu ya, mengidolakan pemain bola dan sebagainya, tanpa melupakan Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW itu menunggu kita semua di pintu surga kayak gitu ya, yang mana umatnya kayak gitu. Jangan sampai kita ketika mau masuk surga kayak gitu ya, ketemu Rasulullah dan kita mengaku sebagai umat Rasulullah, namun yang kita idolakan bukan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mengaku, ya Rasulullah, kami ini umatmu, cuman yang kita idolakan ini bukan Rasulullah. Gitu ya. Jangan sampai dari perihal itu Rasulullah tidak menganggap kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Ya, bayangkan saja Rasulullah SAW itu ketika matinya, ketika wafatnya kayak gitu ya, ketika menjelang wafatnya, yang diingatnya yaitu umatku. Namun sekarang ya bisa kita lihat kayak gitu, bisa jingok kalau bahasa orang Minggau dia, betapa banyak anak muda yang lupa siapa idola yang sebenarnya kayak gitu. Teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkenalan dulu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Ya, kalau bahasa anak LDK tuh tak kenal maka ta'aruf. Ya. Jadi perkenalkan, nama Ana Nofriansa ya. Alhamdulillah telah menyelesaikan studinya di YIN Bengkulu, sekarang jadi UIN Fatmawati Bengkulu ya. Untuk kerjaan sekarang sebagai pegawai Allah ya itu. Insyaallah di mana-mana, kalau di Masjid Agung pasti sering ketemu dengan saya gitu. Kalau di remaja masjid pasti ketemu saya gitu ya. Untuk amanah sekarang jadi ketua forum Ikatan Remaja Masjid Sekota Lubuk Linggau. Gitu. Jadi selesai amanah dari Bengkulu, pulang dari Bengkulu, langsung dipanggil ke Linggau gitu ya, langsung dipanggil kawan-kawan remaja masjid dan langsung diamanahkan menjadi ketua remaja masjid Sekota Lubuk Linggau. Dan alhamdulillah sekarang ya gitu ya, memang lagi banyaknya kegiatan dakwah gitu. Untuk tempat tinggal, Ana tinggal di Kenangan 1, Kelurahan Senalang ya. Dekat dengan rumah Kak Mardiansa, kalau tahu, ketua Al Hafiz yang pertama kalau nggak salah. Perjuangan Ana di Masjid Ana kayak gitu, sama-sama perintis remaja masjid di sana kayak gitu, dan beliau salah satu teman Ana kayak gitu. Dan masya Allahnya kami dibantu sama pembina kami kayak gitu, dan semuanya tersebar ya. Dan alhamdulillah sekarang memang masih jarang kumpul sama beliau, tapi insya Allah karena dekat rumah, jadi setiap bulan Ramadan kami sering cerita-cerita kayak gitu. Teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ana lanjut, ada yang ingin ditanyakan dulu? Gitu. Oke, Ana tanya, Al Hafiz itu apa? Ada yang tahu? Dakwah kampus ya. Lembaga dakwah kampus. Lembaga dakwah kampus itu nama lembaganya kayak gitu. Cuma nama Al Hafiz, maksud Al Hafiz itu kan ada kayak gitu. Kira-kira apa Al Hafiz? Dikasih nama Al Hafiz itu apa sih? Penjaga. Oke, ya, penjaga. Oke, kalau Ana dulu ya di kampus
tergabung di LDK namanya Kalam, ya Kalam, dan memang kalau oke, anak di kampus alhamdulillah ngikut LDK juga, gitu. Namanya LDK Kalam, ya. Kalau main ke kampus ke Winpas kayak gitu ya, ke IAIN Bengkulu, nanti ketemu dengan kawan-kawan di LDK Kalam. Dan memang dulu kami cuman segelintir kayak gini, teman-teman, ya. Cuman segelintir kayak gini, cuma ada beberapa orang kayak gitu. Banyak orang dari dusun juga, banyak orang dari Linggau juga kayak gitu. Cuman karena kekuatan persaudaraan, karena uhuwah kayak gitu. Dan sekarang anggota LDK Kalam itu kurang lebih udah lebih dari 150 orang. Dari 10 orang yang itu cuman ya memang berjuangnya Masya Allah gitu, karena ikatan persaudaraan gitu. Jadi bersyukurlah ketika teman-teman semua ya, bergabung di LDK Al-Hafiz ini ya. Antum semua itu, kawan-kawan semua itu termasuk orang-orang yang terpilih ya. Jadi beruntunglah kayak gitu. Jangan sampai antum ketika ada problem kayak gitu, ketika ada tugas kuliah yang menumpuk kayak gitu ya, menghilang di lembaga dakwah kampus ini kayak gitu ya. Banyak cerita dan kisah kalau antum semua mengikuti LDK Al-Hafiz ini sampai habis, nanti antum semua itu tahu sama-sama berjuang untuk memperjuangkan agama Allah ini supaya nanti bisa bertemu dan berjumpa sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Islam memang ada tahapan supaya uhuwah kita ini lebih dekat lagi terhadap saudara-saudara kita, terutama di lembaga dakwah Al-Hafiz ini. Ya. Pertama, tingkatannya itu ta'aruf. Nah, sudah saling mengenal belum kita di dalam LDK Al-Hafiz ini? Sudah saling dekat belum kita sama LDK Al-Hafiz ini? Jangan sampai nanti ketika ada orang bertanya berapa anggota LDK Al-Hafiz kayak gitu, kita tidak tahu. Berapa ihwannya kita tidak tahu. Berapa ahwatnya kita juga tidak tahu kayak gitu. Ketika ditanya apa sih tujuan masuk LDK Al-Hafiz itu, kita tidak tahu apa tujuan kita. Makanya harus kita pahami dan harus kita cintai ya, LDK Al-Hafiz ini dengan sebenar-benarnya. Dan juga orang-orang yang di dalamnya, yang ihwan saling mengenal sesama ihwan, yang ahwat mengenal sesama ahwat gitu. Jadi ketika antum semua sudah ta'aruf, sudah paham, kalau kami di kampus ya, kami harus ta'aruf, teman kami itu harus paham ya. Ketika teman kita langkah kaki teman kita itu, kita sudah paham ya. Bau keringatnya teman kita itu, kita sudah paham karena kita sudah ta'aruf sama saudara kita. Main ke tempat teman kita kayak gitu. Apalagi kita sebagai kader LDK kayak gitu ya, mesti banget kayak gitu ya, mesti banget dekat sama saudara kita ya. Kalau kita nggak paham dengan saudara kita kayak gitu ya, saudara kita ini lagi apa ya, biasanya anak-anak LDK tuh suka selalu berpikir positif kayak gitu. Oh, dia ini nggak datang karena ada tugas biasanya, cuman nggak tahu padahal teman kita itu lagi kelaparan kayak gitu. Jangan sampai kita tidak mengenal ya, tidak memahami dan tidak mau menolong teman kita sendiri ya, saudara kita sendiri kayak gitu. Kita pahami saudara kita ini, oh beliau ini dari dusun kayak gitu, ngekos di sini kayak gitu ya. Kita harus paham alamatnya di mana kayak gitu. Terutama anak-anak ketua ya, sekretaris, bendahara dan ketua kaderisasi harus paham kayak gitu kondisi kawan kita kayak gitu. Mungkin hari ini ada yang teman kita itu gaya-gayanya puasa padahal tidak berpuasa karena dia tidak memiliki uang kayak gitu untuk jajan. Nah, sekali-kali boleh kayak gitu membantu teman kita yang memang benar-benar itu
membutuhkan kayak gitu ya. Jangan sampai nanti sudah taruh, sudah paham kayak gitu, ketika teman kita dapat masalah, kita biasa-biasa saja kayak gitu. Berarti rasa ta'awunnya masih kurang terhadap saudara kita ya. Makanya sayang kalau kader itu tidak ada musibah, misalnya keluarganya ada yang meninggal kayak gitu, jangan sampai kita tidak takziah ya, ke rumahnya, jangan tidak main ke rumahnya, bantu beliau kayak gitu, apa yang beliau butuhkan kita bantu kayak gitu ya. Itu selanjutnya yaitu takaful. Apa itu takaful? Takaful itu saling takaful ya, yaitu saling menanggung. Nah, ketika memang di lembaga dakwah kita ini kita saling menanggung ya. Maksudnya menanggung di sini yaitu ketika ada masalah kita tanggung bersama ya. Ketika ada sesuatu yang tidak baik di LDK kita, maka kita tanggung secara bersama. Jangan sampai masalah kita yang ada di dalam kayak gitu, masalah kita yang ada di LDK kayak gitu, lebih tahulah orang di luar daripada kader-kader yang di dalam gitu. Jangan sampai kita tahu permasalahan organisasi lain tapi kita tidak tahu permasalahan di organisasi kita ya. Jadi makanya ketika teman kita misalnya ada kesedihan, maka kita tanggung sama-sama kayak gitu. Ketika teman kita ada masalah kayak gitu, seperti kakak-kakak tingkat kita misalnya yang lagi semester skripsian misalnya, itu biasanya banyak masalah tuh, banyak pasti datangnya. Bagaimana kita sebagai adik tingkatnya kayak gitu bisa menanggung beban yang ditanggung oleh kakak tingkat kita. Kalau kami di LDK Kalam ya, di LDK Kalam itu ketika kakak tingkat kami KKN ya, orang lain daripada dirinya sendiri kayak gitu ya. Nah makanya teman-teman, ada sebuah kisah, sebuah cerita ketika perang ya, perang kayak gitu. Ada sahabat Rasulullah SAW kayak gitu ya, sudah sekarat ya, sudah sekarat kayak gitu, dan dia ini butuh minum ya, butuh minum. Nah cuman ada minumnya cuman sebotol kayak gitu. Nah ketika orang ini mau ngasih yang minta minum ini, ada lagi yang minta minum. Nah yang orang yang sekarat ini, dia menyuruh temannya untuk mengasihkan sama yang lain terlebih dahulu ya. Nah yang satu ini juga ada yang berteriak minum, jadi dia mengasihkan sama orang lain terlebih dahulu sampai mereka semua wafat ya, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah luar biasanya ketika sahabat Rasulullah SAW kayak gitu ya, sudah ikhtar kayak gitu, sudah saling ta'aruf, saling mengenal temannya kayak gitu, sudah saling memahami, sudah saling tolong menolong kayak gitu, dan sudah saling menanggung. Ini yang dapat Anda sampaikan memang tidak banyak ya. Kepada Allah mohon ampun karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Nah akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Kak Nurfiansa yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah materinya sangat bermanfaat bagi kita semua, yang itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita selaku aktivis dakwah kampus LDK Al-Hafiz Universitas Cirawas. Mungkin masuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari kader-kader LDK Al-Hafiz ingin bertanya terkait dengan pengalaman Kak Nofri atau mungkin ada kendala yang selama ini dialami oleh kader dan ingin ditanyakan kepada Kak Nofri, dipersilakan. Ada yang ingin ditanya? Dari sana, Dek.